Halo Studio Lovers! Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan modernisasi militer di kawasan Asia Tenggara, berbagai negara kini berlomba menampilkan kekuatan pertahanan terbaik mereka. Tahun 2025 menjadi saksi bagaimana beberapa negara di kawasan ini menggelar parade militer berskala besar, bukan sekadar pertunjukan gagah berani, tetapi juga simbol dari kekuatan, persatuan, dan kesiapsiagaan dalam menjaga kedaulatan bangsa. Bayangkan saja, ribuan personel berbaris rapi, deretan tank dan kendaraan tempur melintas gagah di hadapan publik, pesawat-pesawat tempur menorehkan jejak asap di langit, dan di beberapa tempat kapal perang ikut mempertegas dominasi laut. Semua itu bukan hanya pameran senjata, melainkan juga ajang memperkuat semangat patriotisme dan kebanggaan nasional. Nah, di video kali ini, kita akan melihat 5 parade militer terbesar di Asia Tenggara tahun 2025 berdasarkan jumlah personel dan alutsista yang ditampilkan. Simak baik-baik sampai akhir, karena posisi pertama akan membuat kamu bangga sekaligus kagum. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Parade Militer Hari Kemerdekaan Filipina ke-127. Kita mulai dari Filipina. Pada tanggal 12 Juni 2025, di Quirino Grandstand atau Rizal Park, Kota Manila, pemerintah Filipina menggelar parade militer besar dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-127. Sebagai bagian utama dari perayaan nasional, kekuatan militer Filipina diperlihatkan dalam skala yang cukup besar, dengan melibatkan sekitar 6.000 personel dari seluruh matra angkatan bersenjata. Jumlah yang signifikan ini menjadi cerminan disiplin, kesiapan, dan dedikasi tinggi militer Filipina terhadap bangsa mereka. Dari sisi alutsista, parade ini menghadirkan 2 matra utama. Di darat, terdapat sekitar 60 unit kendaraan tempur yang ditampilkan mencakup tank, kendaraan lapis baja, artileri hingga kendaraan taktis modern. Sementara di udara, sekitar 15 unit pesawat dan helikopter turut serta dalam atraksi flypast yang menghiasi langit Manila. Untuk alutsista laut, tidak ada kapal perang besar yang ikut serta. Hanya beberapa kapal kecil yang dipamerkan secara statis sebagai simbol kekuatan maritim Filipina. Walaupun begitu, parade militer tahun ini tetap tercatat sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah modern Filipina. Parade Militer Hari Angkatan Bersenjata Myanmar ke-80. Sekitar 3 bulan sebelum Filipina, Myanmar juga menggelar salah satu parade militer terbesar dalam sejarah negaranya. Acara ini diselenggarakan pada 27 Maret 2025 di Naypyidaw Parade Ground, pusat pemerintahan sekaligus markas besar militer Myanmar, dalam rangka memperingati 80 tahun Hari Angkatan Bersenjata Myanmar atau yang dikenal dengan Tatmadaw Day. Dalam ajang ini, Myanmar mengerahkan sekitar 8.000 personel dari berbagai matra dan unit pendukung. Barisan prajurit tampil rapi dengan kedisiplinan khas militer yang kuat. Dari sisi alutsista, parade ini didominasi oleh kekuatan darat dan udara. Tercatat ada sekitar 120 unit alutsista darat yang ditampilkan, mulai dari tank, kendaraan lapis baja, artileri hingga kendaraan taktis modern. Sementara di udara, sekitar 25 unit pesawat dan helikopter turut memeriahkan acara melalui atraksi flypast dan formasi udara yang memukau. Meski kekuatan laut Myanmar tidak ditampilkan dalam parade ini, hanya beberapa kapal kecil yang dipamerkan secara statis. Namun tetap saja, parade militer Tatmadaw 2025 menjadi bukti nyata kesiapan militer Myanmar dalam mempertahankan kekuatan nasionalnya. Parade Militer Hari Kebangsaan Malaysia ke-68. Selanjutnya, kita beralih ke Malaysia, yang pada 31 Agustus 2025 lalu juga menggelar parade besar dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-68. Berlokasi di dataran Putrajaya, parade ini menjadi simbol kebanggaan nasional sekaligus pertunjukan kekuatan pertahanan negara tetangga. Sekitar 14.000 personel dari berbagai cabang militer dan pasukan pendukung ikut ambil bagian. Mereka tampil dengan formasi yang rapi, mencerminkan kemampuan mobilisasi yang tinggi dan disiplin yang kuat.
Dari sisi alutsista, Malaysia menurunkan sekitar 478 unit kendaraan tempur dan perlengkapan militer di darat, mulai dari tank, kendaraan lapis baja, artileri hingga kendaraan taktis modern. Tak hanya itu, sekitar 30 unit alutsista udara juga turut menghiasi langit Malaysia dalam atraksi flypast termasuk pesawat tempur, pesawat angkut, dan helikopter serbaguna. Namun, sama seperti Myanmar, kapal-kapal perang Malaysia tidak dilibatkan dalam parade ini. Meski demikian, acara ini tetap menjadi salah satu parade militer terbesar dalam sejarah Malaysia modern. Parade Militer Hari Kemerdekaan Vietnam ke-80. Selanjutnya, di posisi kedua ada Vietnam, yang pada 2 September 2025 lalu menggelar parade militer spektakuler di Bay Dinh Square, kota Hanoi. Acara ini merupakan bagian dari peringatan Hari Nasional ke-80 Vietnam dan menjadi ajang utama untuk menampilkan kekuatan Angkatan Bersenjata Rakyat Vietnam. Tak tanggung-tanggung, sekitar 16.000 personel dikerahkan. Mereka berasal dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, pasukan cadangan hingga unit kepolisian. Di darat, lebih dari 200 unit alutsista diturunkan, mencakup tank, kendaraan lapis baja, berbagai jenis misil, artileri swagerak, hingga kendaraan taktis modern. Sementara di udara, sekitar 30 unit pesawat dan helikopter menampilkan atraksi flypast yang memukau. Menariknya, Vietnam juga menurunkan sekitar 40 kapal perang, termasuk fregat, kapal patroli cepat, dan kapal selam. Kehadiran kekuatan laut dalam parade ini menunjukkan posisi strategis Vietnam sebagai negara pesisir yang berperan penting dalam menjaga Laut Cina Selatan. Dengan skala sebesar itu, Parade Militer Vietnam 2025 bukan hanya menjadi ajang kebanggaan nasional, tetapi juga menegaskan posisi mereka sebagai salah satu kekuatan militer utama di kawasan. Parade Militer HUT TNI ke-80. Dan akhirnya di posisi pertama, tentu saja adalah Indonesia. Pada 5 Oktober 2025, bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan menggelar parade militer megah di Monumen Nasional Jakarta. Ribuan prajurit dari 3 matra TNI tampil gagah menampilkan kekuatan terbaik mereka di hadapan presiden dan masyarakat. Beberapa sumber mencatat bahwa total personel yang dikerahkan mencapai 133.480 orang, termasuk unsur pendukung dan masyarakat yang ikut berpartisipasi. Namun setelah ditelusuri lebih dalam, jumlah personel TNI yang benar-benar tampil di lapangan mencapai sekitar 19.000 hingga 21.000 prajurit, dengan kekuatan terbesar berasal dari TNI Angkatan Darat yang mengerahkan sekitar 13.000 personel. Dari sisi alutsista, parade ini menampilkan 1.047 unit kendaraan dan perlengkapan militer, yang terdiri dari 891 unit alutsista darat, seperti kendaraan tempur, roket peluncur, hingga proyek terbaru kapal selam otonom buatan PT PL. Serta 156 unit alutsista udara, termasuk pesawat tempur, pesawat angkut, dan helikopter yang membentuk formasi spektakuler di langit ibu kota. Tak hanya itu, TNI Angkatan Laut juga menggelar Sailing Pass Parade di Teluk Jakarta pada 2 Oktober 2025, menampilkan 51 kapal perang yang dipimpin oleh KRI Brawijaya. Kapal-kapal tersebut berlayar dalam formasi kehormatan di hadapan Presiden, Panglima TNI, dan para pejabat tinggi negara. Dengan skala sebesar ini, Parade Militer HUT TNI ke-80 bukan hanya yang terbesar dalam sejarah Indonesia, tetapi juga menjadi parade militer terbesar di Asia Tenggara tahun 2025. Jadi menurut kamu, dari kelima parade tadi, negara mana yang paling mengesankan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Sampai jumpa di video selanjutnya.